Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan nomor NIM 2102012002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya PPT saya yang berjudul Manajemen Stres Relaksasi. Pengertian stres menurut KBBI adalah gangguan emosional dan tekanan. Secara definisi secara psikologi, stres adalah di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan situasi menantang atau mengancam yang bersangkutan dengan kesejahteraan kebahagiaan seseorang. Manajemen stres memiliki fungsi terdiri dari yang pertama, mengatur diri, berpikir rasional, menenangkan diri. Yang keempat, membantu mencari jalan keluar. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, yang terakhir kematangan diri. Dan selanjutnya, ciri-ciri orang manajemen stres relaksasi dengan baik yaitu yang pertama, mampu mengendalikan emosional, bisa menerima keadaan dan situasi apapun. Selanjutnya definisi manajemen stres. Definisi manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggupan atau respon. Macam-macam stres terdiri dari stres fisik, kimiawi, mikrobiologi, dan fisiologi. Faktor yang menyebabkan stres yang pertama terdiri dari lingkungan, organisasi, dan individu. Lingkungan itu biasanya terdiri dari akibat hubungan seseorang yang tidak baik atau tidak sehat. Pada organisasi menimbulkan stres di sini yaitu role demons, interpersonal demons, organizational structure, dan organizational leadership. Yang terakhir, faktor individu biasanya disebabkan oleh keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik pribadi dan dari keturunan. Langkah-langkah manajemen stres yang pertama, analisa masalah, menemukan inti masalah, konsulatif, menata ulang kondisi hidup, mediatif, dan evaluasi diri. Pencegahan stres yang pertama, belajar mengatakan tidak. Selanjutnya, perbaiki sikap. Yang ketiga, tertawalah dari segala hal, termasuk dari bidang hobi apapun itu, karena tertawa dapat membuat seseorang itu bahagia atau dapat menimbulkan energi positif dalam dirinya. Yang keempat, hindari alkohol dan rokok. Yang kelima, makan makanan yang sehat. Selesaikan pikiran dan tubuh. Istirahat atau tidur yang cukup. Yang terakhir, jalinlah hubungan dengan seseorang atau siapapun itu dengan hubungan sehat, dan jangan lupa selalu menebarkan energi positif. Selanjutnya, dampak dan akibat stres. Yang pertama, dampak fisiologis, terdiri dari gangguan pada organ tubuh, nyeri otot, tekanan darah naik, sistem pencernaan, contohnya mah dan diare, gangguan pada sistem reproduksi, contohnya menstruasi tidak lancar, dan gangguan pada sistem pernafasan atau bronkitis. Dan D, gangguan lainnya seperti sakit kepala atau migran, ketegangan otot, dan rasa bosan. Gangguan psikologis yang pertama, terjadinya keletihan emosi, jenuh, kelelahan, dan aktivitas yang memerlukan energi. Selanjutnya, terjadinya depersonalisasi dalam keadaan stres yang berkepanjangan. Adanya keletihan emosi dapat lain sebagai sesuatu daripada sebagai seseorang. Yang selanjutnya, penurunan pencapaian pribadi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan dan keberhasilan. Yang ketiga, dampak perilaku. Yang pertama, ketika stres menjadi distres, prestasi menurun dan sering terjadi tingkah laku menyimpang yang tidak diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, tingkat stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan menerima informasi, mengambil keputusan dengan langkah yang cepat. Selanjutnya, mahasiswa yang mengalami stres biasanya sering melakukan bolos dan tidak mengikuti kegiatan sekolah maupun kuliah. Kondisi stres bisa menyebabkan tekanan fisik atau mental yang dapat menyebabkan penyakit fisik dan mental.
atau masalah emosional. Berikut ini adalah perubahan bagian tubuh yang dipengaruhi oleh stres. Yang pertama, rambut, kedua, otot, yang ketiga, pencernaan, saluran pencernaan, yang keempat, kulit, yang kelima, organ reproduktif, yang keenam, paru-paru, yang ketujuh, otak, yang ketujuh, jantung, yang kedelapan, otak, dan yang terakhir, mulut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.